Kiai Hasyim Asy'ari semuanya. Kiai Hasyim tahu kita, diajari sama Kiai Khalil dan Kiai Soleh, juga diajari sama ayahnya namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairan. Kiai Khairan muridnya Kiai Abdul Wahid Salatiga. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim Boyo Ali, muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Mbak Abdul Rahman Lasem, muridnya Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, murid Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo muridnya Sunan Bonang. Tahu di zaman berbeda-beda. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel, Sunan Ampel muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, Mbak Ibrahim Asmoro Kondi muridnya Syekh Jumatil Kubro, Syekh Jumatil Kubro muridnya Syekh Muhammad Paseh, Syekh Muhammad Paseh muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin Campak, muridnya Syekh Abdul Malik Mongol, muridnya Syekh Alawi Amil Faqih, murid Syekh Ahmad Sokim Berbat, murid Syekh Ali Khalid Basam, murid Syekh Alwi, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Alwi, murid Syekh Ubaidillah, murid Syekh Ahmad Al-Muhajir, murid Syekh Isa An-Naqib, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Ali Uraidi, murid Syekh Ja'far Shadiq, murid Syekh Bakir, murid Syekh Ali Uraidi, murid Syekh Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah itu muridnya Rasulullah. Itu jaga. Makanya kalau yang lain udah nggak jaga. Itu makanya santri-santri Indonesia masih ingat kalau bulan Asyura menyebut diri bulan Suro, karena bulan Suro bulan terbunuhnya cucu Rasulullah, maka orang NU nggak mantu nggak menikahkan anak, karena itu adalah bulan terbunuhnya cucu Rasulullah jadi yatim, maka santunan anak ya yatim dan terjaga kayak begitu. Dan setelah itu anak-anak cucu Rasulullah terbuang dari tanah Mekah. Kehilangan tanah air itu menyakitkan, makanya cucu-cucu Rasulullah tidak ada yang mengganggu tanah air. Kalau ada cucu mengaku cucu Rasulullah kok sukanya mengganggu tanah air, jangan-jangan dia bukan cucu Rasulullah. Jadi semuanya tahu belum tenang, nah itu kita jaga. Jadi kan jadi kan. Jadi makanya kita hari ini sudah sampai di titik-titik yang memang sudah diselesaikan sama Allah. Jangan ulang-ulang, jangan mundur-mundur, jangan molor-molor. Oh iya, tauhid itu makanya yang tauhid. Polisi, loh kamu kalau nggak ada polisi, kamu di jalanan tabrak-tabrakan, nggak ada yang ngurus. Loh, ini semua ini negara, makanya manusia yang baik harus dijaga oleh amanu wa amil sholihat untuk kesempurnaan. Tapi itu semua yang jamin apa? Yang jamin ya watini wa zaitun wa purisini wa hadal baladil amin. Demi buatin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa purisini simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadal baladil amin. Dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Dan makanya jangan ganggu keamanan bangsa dan negara, jangan kamu ganggu baladil amin, karena kalau baladil aminnya hilang, manusianya rusak, agamanya rusak. Nah, makanya kalau kamu olok-olok saya apa tahlil musyrik, apa nggak ada masalah, itu kan urusan amanu amal sholihat. Tapi kalau kamu ganggu Pancasila, ganggu apa? Itu kamu mengganggu keamanan bangsa dan negara. Kalau santri nggak bisa menyelesaikan, ya biar diselesaikan sama Densus 88. Ya kalau Banser kan sifatnya bantu. Tapi kalau yang dibantu nggak jalan-jalan, ya Banser duluan. Dan itu aja. Tahunya nggak pernah jadi ada hal-hal besar yang sudah diselesaikan di zaman Islam. Dan masa depan dunia tergambar, digambar di situ mau ke langit. Nah sekarang dunia ini kan isinya cuma langit semua. Jadi dunia hari ini kan dunia langit yang diturunkan ke bumi. Dunia sekarang ini ditentukan oleh satelit, orang transaksi ya satelit, orang ngomong ya satelit, orang ngirim gambar ya satelit, orang cari berita ya satelit. Semua dunia sekarang itu pusatnya ada di langit, gitu. Namanya dunia satelit itu. Sampai bisa lihat sepak bola ya dari Amerika ya satelit. Sampai kadang mangkel sama istri di sampingnya ya pakai satelit. Nah, udah tahu istri cuma di samping sebelahnya, itu pakai WhatsApp.
Jadi ini dunia ini, dan dunia seperti ini kan sudah digambarkan oleh Allah waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah ditunjukkan itu loh. Selain itu gambar ini, gambar tunjukkan itu loh. Ada pusat datanya dunia. Itu pusat data dunia. Jadi gambar pohon tumbang kapan, jam berapa, manusia lahir, catatannya ada di situ semua. Kekayaan orang seberapa ada di situ semua. Catatannya ada di situ. Pusat datanya Allah tentang dunia dan seisinya itu yang ada di langit, namanya Lauhul Mahfuz. Pusat datanya di situ. Semua ada di situ. Itu. Nah kalau sekarang satelit itu kemudian pusat data dunia. Jadi itu satelit itu bisa diakses kalau kita punya hubungan dengan satelit. Makanya handphone itu bisa punya hubungan kalau punya kartu pun kalau didaftarkan baru hidup, baru kemudian punya paketan. Nah, Lauhul Mahfuz pusat data dunia kan sama, semua manusia terhubung dengan Lauhul Mahfuz karena semua nyawa sebelum dikirim ke sini diregistrasi dulu di Lauhul Mahfuz. Itu sama, kartu handphone ini semuanya dihubungkan oleh satelit, didaftarkan 444 itu kan. Nah, nyawa itu sebelum diturunkan ke sini dicatat dulu di situ, diregister. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian dikasih paketan, nyawanya segini, rezekinya segini, jodohnya ini. Udah. Kalau waktu paketannya habis ya kik. Ini sama itu dulu udah dijelasin. Makanya handphone itu kamu pakai apa saja catatannya ada, walaupun malam-malam kirim itu jejak digitalnya nggak akan pernah hilang, dan bayar. Sama dengan yang dilakukan manusia, mau gelap-gelap kalau apa, kalau melakukan baik dan buruk ya mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Itu makanya kita dari dulu diajarkan jangan lupa berhubungan batin dengan Lauhul Mahfuz. Melakukan apapun ada catatannya, nanti di print out kalau kamu mati. Sama dengan handphone yang di print out, berapa sih kamu pakai handphone, sekian berapa, nanti di sana sama itu kan. Makanya kita sekarang tahu persis, oh ya sama, handphone bisa dipakai kirim gambar, kirim ini, yang penting punya paketan. Kalau punya paketan wifi-nya itu, kalau nggak punya wifi, paketannya nggak ada, nggak punya wifi, tapi pengen kirim gambar, pengen kirim foto, ya harus cari wifi gratisan, warung, .co.id. Sama dengan manusia ketika mau kirim gambar, kirim foto, kirim doa, kirim fatihah, kok gak punya wifi, ya pakailah wifi-nya Nabi, namanya tawassul ila hadrat nabiyil wifi gratisan. Baru akhirnya jamil muslimin muslimat kalau menurut al-Fatihah ngapet kebagian sama serit. Mereka dari dulu sama. Makanya manusia nggak usah khawatir, orang kemanapun ketahuan kalau pakai handphone karena bisa di GPS. Manusia kalau terhubung dengan Lauhul Mahfuz, mau mati dimanapun ketahuan, malaikat nyari tinggal di GPS itu aja. Nah iya, di GPS itu. Nah makanya kita diajarkan, ada beberapa orang yang punya paketan besar, makanya punya wifi. Siapa? Nabi Wali, karena Nabi Wali itu senangnya download. 3 tahun itu qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah. Ya paketannya besar, mau downloadnya serius. Nah, kita nggak pernah punya paketan, mau kalau diajak download itu. Ya Allah. Lah suwene. Makanya kita diajarkan, nah, wali-wali paketannya besar. Makanya wali-wali karena paket datanya besar, tahu hati orang, karena bisa diretas, dihack, ini
makanya jangan macam sama wali-wali Allah itu, tahu hati orang karena bisa di-hack. Nah, punya wifi-nya itu, maka kita ada cerita tawasul dari dulu. Gitu cuma sederhana, kadang kita mencernanya susah atau kalau melopet gitu. Makanya doa bisa dibagi bagi wa ila jamil muslimin al-ahya minhum wal amwat. Nah, tapi ada yang nggak percaya, masa doa bisa dibagi? Ya jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Nah, cukup satu orang pergi ke Qatar sana nyuting, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Anda dimanapun yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Loh, makanya karena kita ditunjukkan itu, makanya kita enak, Setelah Isra Mi'raj terus gimana ya Rasul? Allah itu di langit sana, kita di dunia, nanti kita kembali ke alam akhirat. Berhubungannya seperti apa? Kita ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Tapi Allah kita nggak pernah ketemu ya Rasul. Banyak engkau yang ketemu. Syahadat, Islam atau syahadat, saya bersaksi dari Tuhan saya tahu. Tapi saya juga susah nggak ketemu Allah. Karena tempatnya entah di mana. Nah, sistem online-nya gimana ya Rasul? Dan itu makanya sistem online setelah pertemuan antara cloud dunia, sistem satelit dunia dengan manusia, diajarkan sistem online. Sistem online-nya caranya gimana? Sholat. Sholat itu sistem online. Makanya pemancarnya yang ada satu di langit sana, pemancar dunia ada di Mekah, namanya Masjidil Haram, Ka'bah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Pemancar dunia terhubung dengan pemancar langit yang namanya Baitul Ma'mur. Bagaimana orang Ciamis? Fawal diwajaka satrul Masjidil Haram, bangun pemancar lokal namanya masjid-masjid ini kan pemancar lokal. Terhubung dengan pemancar utama di sana, makanya sholat itu kalau di sini nggak ke kiblat, pemancar itu. Nah, makanya itu sahabat-sahabat waktu pertama Rasulullah datang, karena sahabat ini di dunia nggak pernah ketemu sama akhirat, maka diajari cara online. Cara onlinenya sholat, ternyata gimana sistem online-nya? Udah besok tak ajari katanya. Rasulullah di depan ada Allahu Akbar, langsung online Rasulullah habis dari sana, wifi-nya langsung nyala, tik di sana. Sahabat Ali, sahabat Abu Bakar ikut Allahu Akbar, ting juga ke sana karena masuk wifi-nya Rasulullah, masuk wifi. Nah yang bodoh-bodoh di belakang belum bisa masuk wifi karena ininya beda, kayak Allahu Akbar. Melbong rame karena nggak nyambung, loadingnya susah kan. Orang Rasulullah nanya, kenapa yang belakang ribut susah online-nya ya Rasulullah, loadingnya berat katanya, nggak nyambung kayak mailbox. Mana caranya ya Rasul? Susah, nggak kelihatan Tuhannya. Biasanya kan kami pakai patung, ini nggak ada. Akhirnya Rasulullah, ya Allah, umatku yang di belakang online-nya susah, nggak loading, nggak connect. Ya udahlah kalau nggak connect biar aku yang connect, kan gitu aja Allah. Ya, maka diajarkan syadidah bayat disyabi wa syadidah sawati sa'ri, malaikat datang itu jelaskan iman, Islam, ihsan. Gimana caranya? Nggak bisa loading karena aksesnya sulit. Ya sudah, yang penting gayanya online itu aja. Ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya udahlah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin aku lihat kamu, kata Allah. Akhirnya bisa Allah jangan gerak dilihat Allah. Ya cuma diminta gitu aja, kamu carilah Allah. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya sudah, nggak usah cerewet. Yang penting kamu yakin Allah lihat kah? Allah Akbar, mana sih Allah? Nggak ada, nggak kelihatan. Ya udah deh, aku yakin sedang dilihat oleh Allah. Akhirnya Allah Akbar, jangan gerak dilihat Allah. Nah, akhirnya karena kesadaran online pertama, sholat pertama itu yang penting merasa dilihat oleh Allah, akhirnya semuanya ya tenang walaupun nggak lihat Allah. Karena terus Allah Akbar, jangan gerak dilihat.
rapi. Makanya sholat itu sebenarnya mudah. Yang penting merasa dilihat Allah. Kita udah ya Allah Akbar. Matanya nggak usah lihat ini, wajah tuh aja. Begitu melek gini malah lihat sarung ya nggak apa-apa. Memang bisamu cuma lihat sampai di sarung. Jadi online-mu cuma sebatas di depan mata itu nggak apa-apa. Tapi kamu jangan lupa bahwa kau kalau sudah Allahu Akbar di online sama Allah. Makanya Allahu Akbar ini wajah tuh aja malah lihat sarung bolong nggak apa-apa. Tapi jangan lupa diawasi Allah. Maka lihat sarung bolong itu boleh, yang tidak boleh dicunyuk-nyuk. Nah itu kan boleh. Tiba-tiba ini wajah tuh aja, tiba-tiba ting 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 bakso. Nggak apa-apa, yang main sholat dengar bakso sampai awal akhir nggak apa-apa. Tapi jangan lupa walaupun dengar bakso kita sedang diawasi Allah. Maka dengar bakso itu boleh, yang nggak boleh 2 mangkok pak, nggak boleh. Ini sederhana sebenarnya. Allah ini wajah gue. Begitu keluar ya Allah kabahku hujan. Boleh aja, ya nggak boleh itu lari ngangkat gabah. Kalau terpaksa lari ngangkat gabah ya batal, ulangi lagi, miskol lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa. Lama ya. Ya kecil. Gak apa-apa, yang penting aja tuh bengok-bengok. Kul huwa coba. Kul huwa ilik. Loh itu akhirnya rapi. Tenang, nggak apa-apa. Karena yang penting merasa dilihat Allah. Akhirnya bisa sholat, bisa online walaupun loadingnya susah. Setelah itu tenang. Habis itu ya Rasul apa? Kita udah tenang nih ya Rasul, merasa dilihat Allah. Tapi Allah lihat kita itu dari sebelah mana? Kita kan nggak lihat, Allah itu nggak kita dari sebelah mana. Itu apa sih itu biar kalau Allah dari situ kita ngadepnya ke situ biar khusyuk. Nah, udahlah kita jangan susah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Ya udah kalau umatmu tanya tentang aku di mana, katakan aku dekat ya Muhammad dan aku akan memberi apa yang mereka minta. Oh, loh, sholat itu bisa minta ya Rasul? Boleh, udah minta lah katanya. Waduh, ini minta dong. Allah Akbar. Ya Allah, aku minta kaya ya. Minta istri cantik ya. Dan akhirnya sholat sudah mulai naik, etikotnya tidak lagi minta sama berhala, tapi minta sama Allah. Lu naik ke kelas 2. Enak, karena minta ya khusyuk, membawa proposal. Akhirnya sholatnya tertib, gak rasa khusyuk, aku bawa proposal. Pak Lurah ketemu Pak Camat bawa proposal, ya khusyuk Pak Lurah, Pak Camat mohon dong, gitu. Gak ada bawa proposal gini. Lah akhirnya setelah itu orang naik ke kelas 2 mulai meminta. Lah karena mulai minta, mulai tertib. Allahu Akbar. Nangis segala. Jadi kelas 2. Makanya orang kalau sholat kok minta, ya itu berarti udah naik kelas 2, udah mengakui Allah, udah tidak mengakui yang lain. Sudah la ilaha illallah. Yang pertama tadi kan masih seolah-olah ini. Yang kedua udah mulai minta. Jadi naik ke kelas 2, makanya orang kalau di sini udah sholatnya udah minta, ya berarti udah bagus. Udah minta rajin, tapi jangan heran kalau permintaannya dikasih terus nggak datang lagi. Ya ada gitu. Kelas 2. Setelah permintaannya dituruti nanya, ya Rasulullah, kedekatan hamba dan Allah itu seperti apa? Kita pengen lebih dekat lagi. Dijawab apa? Anak aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Sudah mulai mendekat. Karena apa? Mulai rindu, mulai kangen, mulai ada kerinduan kepada Allah. Nah ini naik kelas 3, cuma jumlahnya udah nggak banyak yang kelas 3 ini. Paling sak kampung ngorolas liane yuk balik nih kelas 1. Udah mulai rindu, mulai kangen, persis kayak orang pacaran.
nggak lama nggak ketemu, udah kangen. Itu kan maghrib sama isya terlalu dekat, ya biasa salat biasa. Tapi begitu isya sama subuh, kok kelamaan, ya kangen. Apel, tahajud, apel, hajat gitu. Namanya orang kangen, disuruh datang jam 7 malam, jam 4 sudah mandi. Nah kelas orang kayak begitu udah nggak banyak, itu makanya nggak usah kemudian kita sok-sokan kayak kelas 3 TK aja kuliah. Ini nggak banyak orang di kelas 3 ini udah rindu, kangen. Itu, nah karena orang sudah rindu dan punya rasa cinta, disuruh yang nurut. Mas jangan rokok, ya nggak rokok. Kalau berikan martabak, ya cari martabak, mau sampai Ciamis, mau sampai Garut juga cari. Demi siapa? Demi orang yang dicintai. Makanya sholat kalau kelas 3 ini terjadi, sudah tanha anil faksya'i wal munkar. Ini kelas 3. Siapa yang hatinya sudah merasa rindu kalau sudah ini? Ya ini udah nggak banyak, paling segini, paling ada 12 itu udah cukup. Ya nggak ada yang tahu itu sholat itu semuanya dilakukan dengan cara model sama, apalagi jamaah. Tapi hati orang kan nggak ada yang tahu. Yang kelas 3 ini berapa sekampung ini kira-kira yang rindu kalau udah aduh ini sholat kok gak waktu datang waktu sholat, kangen. Allahu Akbar. Kalau saya ketemu sama kekasih indah, ketawa ya Allah, nikmat itu. Oh, saya mau tenang gitu, nggak ada perasaan aduh lama sekali. 3 itu makanya kelas 3 ini sholatnya udah sholat karena rindu, kangen. Nah kalau sudah kelas rindu mendekat itu masuk naik ke kelas 4. Cinta itu pasti menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menghamba itu jadi hambanya, jadi budaknya. Ya kalau dalam bahasa sederhananya ya polisi kayak lurah itu, kayak kepala desa. Kepala desa itu kan hambanya bupati. Coba kalau kepala desa tiba-tiba ditelepon bupati jam 1 malam gitu. Ini gitu, Masya Allah yang namanya bupati yang telepon meskipun lagi kumpul sama istri ya berhenti. Wah itu kelas 4 itu sudah menghamba, sudah benar-benar melayani, hidupnya hanya untuk Allah. Lu kelas 4 tapi sekampung paling 1 aja udah cukup. Ya lihat loh, hamba itu kalau lihat tuannya rumahnya bocor langsung diperbaiki. Lihat masjidnya rusak, uang berapapun dikeluarkan dong. Hamba kok melayani kok. Oh ya oke. Nah kelas 4 itu susah, ilmunya berat. Menjadi ilmu namanya Ihya Ulumuddin, Fususul Hikam, Futuhatul Nabiyah, Usulul Hikam. Itu kelasnya kelas orang-orang alim gitu. Gak banyak lagi sekampung. Nah kalau sudah di kelas itu naik ke kelas 5 ya udah jadi kekasihnya Allah. Nah ini kan di abdi birima kalau dia aku terserah katamu aja deh. Makanya orang kalau kelas 5 Allah Akbar langsung online. Nah, kita ini kelas 1 ya, nggak usah aneh-aneh. Namanya kelas seolah-olah kan itu. Allah matanya ya belum bisa sholat, kupingnya, makanya imam kelas 1 ini jangan aneh-aneh. Makanya kiai-kiai di kampung ini kalau kelas 1 biasanya sholatnya juga nggak aneh-aneh. Karena apa? Makmumnya ini matanya belum sholat, kupingnya belum sholat. Mata makmumnya pasti nanya, imam ini nyetop apa? Gitu. Makanya kiai-kiai di kampung itu nggak aneh-aneh kalau sholat. Wow, kok putar-putar. Dari kelas 1 ini kelas awal. Makanya kalau ngimami orang kelas 1 ini ya juga gak usah aneh-aneh, gak usah gaya. Protes. Kulhu aja cukup. Lah ya. Loh jangan kan sampai saya ini loh punya pengalaman. Kan baru Riau kan. Itu kan sama itu kan kalau malam kan nggak ada pom, nggak ada apa. Jadi kalau di jalan kencing itu kan cari tempat kencing juga susah. Mau kencing di pinggir jalan jangan-jangan diterkam harimau kan saya. Kalau di sini kan jelas paling berdulu. Kita kencing di pinggir jalan paling terus sana takut udah kebelat gitu.
tiba-tiba di sebuah masjid kita berhenti, udah mau masuk waktu sholat kok imamnya bagus gitu. Ya kita masuk sampai nahan kencing, belum kencing. Nggak tahu rakaat pertama yang dibaca sajdah. Ya Allah, surat sajdah lah ya sama lu doang nih sampai ngerti deh. Ada yang pakai sujud tiba-tiba berdiri lagi loh, kacau. Wah ini saya mikir ini kalau rakaat kedua masih panjang fatah atau apa, berhenti saya. Untungnya kedua cuma wadduha. Apalagi kalau sampean yang udah tua yang ngantuk-ngantuk Allah. Makanya orang kelas 1 itu kayak nggak milih yang aneh-aneh. Ada kelas 1 itu betul Allah. Oh ngapain? Ya pasti kakinya pasti dijingkat gini, dirayangi orang kelas 1. Ya itu makanya sistem online. Makanya seumur hidup silakan mau menggunakan online yang mana. Online kelas 1, online kelas 2, online kelas 3, paketannya beda-beda. Kalau nggak mau ya paketan miskol, ya sudah. Ada yang setahun sekali online hari raya, ya nggak apa-apa. Ada yang online mingguan, jumatan, ya nggak apa-apa. Semua ada catatannya, miskolatan rotin khairaya roh, miskolatan rotin syarrai, ya roh ada catatannya. Iya. Sholat rajin, tapi nyuri masih jalan terus. Ya catatannya nggak akan kerisut, enggak. Rajin pengajian tapi ganggu istri orang nggak pernah berhenti. Ya catatannya komplit, nggak akan beda. Lah iya kan. Rajin ngaji tapi apa memindah galengan orang terus ingkrek ini. Masih ada catatannya kan. Makanya Rasulullah karena catatannya komplit, Rasulullah cuma dibilang sama Allah, ya Muhammad isma syi'ta. Hiduplah sesukamu, fa innaka mansurun, karena sesungguhnya engkau butuh pertolongan. Nah, saya pilih terserah. Makanya saya kadang ngaji di sini itu nggak terlalu serius. Karena orang sini semuanya pinter, ngerti semua kok mengerti apa. Semuanya tahu lah orang sini. Cuma dablek gitu aja. Lah itu makanya sistem online itu itu. Nah itulah hebatnya, semua diselesaikan oleh Allah dengan sistem itu online. Makanya sholat, hasil Isra Mi'raj itu sholat menggunakan cara-cara online. Apa luar biasa. Sekarang sistemnya jadi semuanya catatannya dari langit. Nggak ada di sini, cuma catatannya di langit sampai malam-malam ya tetap ada catatannya. Bayar pulsanya ya bayar. Seperti orang sholat ya catatannya ada, tapi pahalanya ada. Makanya orang mati nanti membawa catatannya masing-masing. Print out itu namanya. Dengan itu, jadi udah selesai. Jadi sistem online-nya selesai. Bagaimana menjadi hidup di dunia diselesaikan dengan konsep yang tadi. Makanya titik temu Isra Mi'raj ini luar biasa. Luar biasa, karena sudah digambarkan di waktu itu dan kita sudah diajarkan sistem online-mu beda, ya udah kok usah ribut lah, dihukum. Wah ini yang satu online ke Masjidil ke Bethlehem lewat gereja, yang satu online lewat masjid ke Masjidil Haram, ya sudah, nanti cuma punya catatannya masing-masing, gak usah ribut, tergantung yang nyatet sama. Yang penting kita yakin bahwa catatan yang akan kita dapat adalah catatan benar, gak usah ribut. Yang sana juga punya keyakinan sama, yang Nasrani punya keyakinan sama, yang Yahudi punya keyakinan sama, yang kita juga punya keyakinan sama. Lah itulah hafidin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya sudah, providernya beda-beda. Di bawah pemancar XL kalau kartu kita simpati ya tetap bayarnya ke simpati, udah gitu aja. Makanya itu sistem. Sederhana. Nah sekarang ketemu semua sudah. Makanya kaum muslimin ini tidak boleh terus kemudian sembrono. Hidup ini tidak ketemu semua hari ini. Tidak ada yang nggak ketemu. Dulu masih dipisah-pisah, sekarang sama ketemu semua. Kalau nggak ketemu di dalam sholat, ketemu di dalam handphone. Kalau nggak ketemu di dalam handphone, ketemu di dalam WhatsApp. Lalu semua jadi satu. Orang Nasrani yang pakai WhatsApp, orang Islam pakai WhatsApp, pengajian yang pakai WhatsApp, itu. Yang ribut ya pakai YouTube, sama-sama YouTube. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan wayang jelek ya pakai YouTube, yang mengkonter ya pakai YouTube. Yang untung ya yang punya
YouTube. Yang pro Prabowo yang pakai YouTube, yang pro Pak Jokowi pakai YouTube. Sekarang yang pro Pak Anies ya pakai YouTube, yang nanti apa ya pakai YouTube, pakai WhatsApp, pakai Instagram. Ini semuanya sama dan jadi ketemu. Kalau dulu ladang perang itu beda, sekarang ladang perangnya sama. Yang penting untung. Terus kita mau teriak-teriak terus gitu, nggak ada hasilnya. Sementara Islam di Indonesia sudah menyelesaikan problem-problem dasar antar agama, antar suku, antar bangsa, semuanya sudah diselesaikan dalam konsep-konsep dasar bagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sunnahnya. Kan tinggal kita jaga sekarang. Kebersamaan ini tinggal kita jaga. Dan cara menjaganya seperti apa? Ya cara kiai itu. Karena kebersamaan ini nggak boleh diganggu, nggak boleh dirusak. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan yang paling bisa menjaga siapa? Ya santri hari ini. Yang paling bisa menjaga kebersamaan ya tinggal santri. Kalau kebersamaan dalam hal yang lain silakan. Tapi dalam agama yang paling menjaga kebersamaan ya santri. Buktinya apa? Ya ini contohnya kebersamaan kayak begini Isra Mi'raj. Ini kan kebersamaan cinta Rasul. Mulai dari mulutan Isra Mi'raj sampai nanti nuzulul Quran, semuanya bersatu jadi satu kayak begini. Di tempat lain apa ada? Nggak ada. Karena yang kebersamaan yang seperti ini disebut bid'ah. Bahkan dilarang kata mereka. Akhirnya negerinya apa? Kacau semuanya, tercerai berai. Karena agama tidak lagi mempersatukan orang. Nah di sini agama mempersatukan orang. Mulutan aja ngerukunin orang. Doa yang paling ngerukunin orang di Indonesia ya doa kiai. Kiainya aja yang doa, santrinya amin, amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham, alhamdulillah dirobbil. Begitu yang lain mau pengen ikut doa, dibawa ke alun-alun Banjarsari sana, namanya istighosah. Kalau sudah di sana, apa yang terjadi? Semua ro'iyah terlibat. Bukan hanya yang berdoa, semuanya ikut ke sana bergerak. Yang bakul bakso berangkat, yang bakul es berangkat, ini bakul minuman berangkat, semua dapat roda kehidupannya berputar. Baru pengajian kayak gini, larutan penyegar laku, sprit laku, aja laku, rotan laku, kebersamaan terjaga, roda ekonomi berputar. Itu kalau nggak santri yang jaga siapa kebersamaan itu? Akhirnya hidupnya barokah karena orang-orang yang berdoa belanja, hasil belanjanya pakai duitnya barokah, habis itu dipakai pulang bayar SPP anaknya barokah, dia menjaga itu. Sholawat itu perintah sendiri aja, malaikat yusholluna alan nabi sendiri aja. Tapi di kalangan santri sholawat itu menjadi kebersamaan, namanya sholawat. Ya terserah milih yang model mana, yang model Arab, model dangdut, model apa terserah. Ini yang milih. Marhaban ya Nurullah ini, marhaban terserah. Atau model yang Assalamun muzamirun belah ini ada jantan terserah. Model dangdutan ya Rasulullah salamun alaikum gitu. Model Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Anglia numpak perahu layar. Model Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adabadaya jirata Radha lamia uilal judi wal karam eslilin wa jajar kalapa muda ini dari seindah. Begitu semuanya pengen sholawatan, diajak aja ke alun-alun Ciamis, namanya Ciamis bersolawat. Akhirnya apa? Otong-otong laku, gitu, sepur-sepuran laku, kalau LL sape laku, sampai di sana sepanduk laku, slayer laku, gagang pancing laku begini. Roda ekonomi berputar. Ya, kalau yang datang Habib Syekh kain putih laku semua.
Ya no, ya no. Kalau yang datang kok mafia sholawat ya kayak hitung laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu, jos. Roda ekonomi berputar luar biasa, kerukunan terjaga. Nah itulah Indonesia. Oke, jangan heran. Orang mati aja kita masih kumpul. Kalau nggak Indonesia nggak ada. Sehingga alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i terjadi. Orang yang menyedekahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi masih dalam keadaan sempit aja masih bisa bersedekah. Orang tuanya mati masih bisa sedekah walaupun utang-utang dikit. Tapi ada yang mengatakan haram hutang kalau orang tuanya mati. Loh, kamu ini gimana? Kalimatnya enak didengar tapi nggak masuk akal, berdosa. Lah kenapa? Karena kita lahir orang tua kita juga utang. Utang sesar, utang susu, utang SPP, utang apa, bayar teror, itu kan kita tidak. Loh, makanya kalau orang tua kita mati ya kita utang-utang juga nggak apa-apa. Ketika kita hidup waktu bayi diutangkan orang tua agar kita besar, ya kan itu. Nanti 3 hari, 4 hari, 7 hari, semua laku, ada ayam laku, ada jeruk laku, semuanya laku. Itu terus akhirnya ziarah kubur. Kalau pergi ziarah kubur bus pariwisata juga laku sampai makam wali. Nyambut tamunya wali jual nasi laku loh, jual katok laku, ojek laku, sampai copet bisa hidup di makam wali. Ekonomi berputar, sektor informal jalan di makam rukun, nggak ada orang ribut di makam itu. Coba lihat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai sebelahnya datang habis sallallahu Muhammad, belum selesai sebelahnya ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Belum selesai sebelahnya sudah datang lagi satu base. Badallah rijal Allah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sanaqdah bifadlillah. Nonton nggak ada yang ribut. Sebelahnya datang sakit ngawiti engstone. Sebelahnya datang lagi satu orang nggak bawa rombongan. Oh ini tengok satu orang. Wah ini mesti copet ini. Tiba-tiba buka jaketnya, rombongan dari Banjarsari, ditunggu di base, bawa speaker, rukun. Betapa indahnya, akhirnya orang Banjarsari ziarah ke Surabaya, rindu dengan tanah Surabaya. Orang Surabaya ziarah ke Panjalu, rindu dengan tanah Panjalu karena ada gurunya disemayamkan. Ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, rindu Cirebon karena ada makam gurunya disemayamkan. Di setiap tanah yang di gurunya disemayamkan dan diziarahi menghasilkan rindu dan cinta pada tanah air di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit utama cinta pada tanah air. Makanya yang santri ini nggak ada yang jadi teroris. Semua teroris pasti nggak suka ziarah kubur. Dan kiai juga paham, orang kalau ngomong agama nggak bisa dikendalikan karena apa? Mengatasnamakan Tuhan. Makanya kiai itu santri dibagi dua, ada santri sakti dan kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, makanya nggak usah dibatasi karena bisa diinterupsi. Kiai waktunya habis, sudah malam, dia berhenti ya. Tapi kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah nggak ada orang yang berani. Taqallah, siapa berani? Interupsi Pak Khotib, bukan berani. Kalau nggak suka tidurlah, kalau protes. Nah orang-orang dengan kemampuan absolut seperti ini biar nggak ngawur, maka oleh para kiai disuruh pegang tongkat dan dikasih tag. Akhirnya pegang tongkat baca tag, ya pasti santun membaca. Itaqullah. Lepas tagnya ditebul kipas angin bubar. Lepas tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau masih pegang tongkat, taqullah. Begitu tongkatnya hilang karena alasan bid'ah, tangannya saudara bupati sana, ya itu. Maka berawal dari tongkat sebenarnya kegalauan. Maka kalau mencari masjid-masjid yang agak kucul-kucul, ya lihat aja, pasti nggak ada tongkatnya.
Inilah. Nah, makanya roda ekonomi yang diputar sekarang oleh santri selama 24 jam dalam 1 tahun ini berapa triliun, mulutan berapa triliun, roda ekonomi berputar, gimana pasar gak tetap bergerak, dan kebutuhan apapun untuk menjaga keamanan bangsa dan negara titip santri. Musim terorisme, ya ngomong terorisme, semua kiai ngomong teroris, terus aman, ruang publik, ruang pengetahuan terjaga karena majelisnya santri komplit, majelis ibu-ibu komplit, majelis fatayat komplit, majelis muslimat komplit, majelis ansor, majelis pengajian komplit. Gak akan pernah kurang ruang publik untuk mengajarkan pengetahuan karena nilai. Musim corona, tinggal ngomong aja corona ya, baik saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini kita dibukakan mata kita oleh Allah. Dosa manusia sekarang yang tidak bisa dikendalikan adalah mulutnya, karena mulut ini sekarang bisa ngomong apa saja suka-suka karena dunia medsos. Yang kedua, jarinya tidak bisa dikendalikan karena kipetnya ketik apapun tinggal jarinya milih apa. Tiga jarilah paling berdosa dalam kehidupan manusia modern, karena mulut paling berdosa dan jari paling berdosa, maka corona turun. Mulut harus dipakai masker, tangan harus dicuci. Inilah azab dari Allah. Betul. Padahal ngarang apa hubungannya, tapi kan kiai soalnya itu akhirnya damai. Kita tidak pernah takut corona, karena corona adalah makhluk Allah. Ya ini jawab, iya nggak usah takut, singa itu makhluk Allah, kamu nggak usah takut, tidur aja di samping singa, kamu pasti dimut sama buyol. Jadi akhirnya betul, kita berhenti sholat Jumat, oke, berhenti semuanya, alhamdulillah libur, enak libur. Akhirnya nyaman, yang lain dipukuli, India apa Indonesia libur, gak usah tarweh, oke, ini ada libur, gak usah ziarah ke makam wali, oke, libur, tentram Indonesia, semua bisa kita lewati dengan biasa-biasa saja. Sekarang yang sudah biasa lagi, normal lah lagi. Namanya penyakit itu ada waktunya. Gitu loh, kemarin corona ada ya, karena corona itu cepat seperti manusia. Wabah itu kan dulu jauh, orang Ciamis kena wabah, Jogja nggak kena, karena pergi ke Jogja dulu pakai jalan kaki 2 hari 2 malam, virusnya udah mati di jalan. Nah orang sekarang cepet, virus itu 4 jam matinya paling enggak ya. Itu dari Jakarta ke Hong Kong cuma 3,5 jam, belum mati, masih hidup. Jakarta ke Surabaya cuma 1 jam. Orang modern tapi pikirannya kuno ya sampean itu. Itu sama, udah dikasih lampu, udah dikasih rating kiri kanan lampu, kalau mau belok tetap begini-begini ya. Itu orang manual kayak gini jelasinnya susah. Namanya corona itu penyakit modern tapi pikiranmu masih pikiran kuno. Apa kamu iya WhatsApp aja mau apa di mana-mana. Nggak usah gitu lato-lato itu loh. Lato-lato itu tiba-tiba dalam waktu 1 minggu nyebar seluruh Indonesia. Dimanapun saya dengar itu ada barangnya segede itu aja, nyebarnya cuma 1 minggu se-Indonesia. Apalagi virus gak kelihatan, cepetnya luar biasa gitu, gak terima. Lato-lato bisa terima, virus gak terima. Kayaknya kami gak takut corona, karena corona bikinan Allah. Ya udah, jangan takut singa, tidurnya dimut. Nah, makanya enak karena forum-forum kayak masih banyak. Ini bendera tauhid, kata siapa bendera itu? Benderanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu produk gagal di Filistin sana, yang mengacaukan Filistin dan sekitarnya itu Hizbut Tahrir. Dibawa ke sini tuh kita ikut sama itu, kocok. Itu khilafah tahririyah, bukan khilafah alamil jin nubuwah. Khilafah alamil jin nubuwah itu besok kalau sudah Imam Mahdi turun. Sekarang Imam Mahdi aja masih di mana, entah di mana. Itu Dajjal sudah keluar. Di mana? Ukraina. Alah, goblok mana? Dajjal Ukraina.
Orang-orang itu ngarang, tapi orang Ciamis kadang percaya. Cuma ya kadang mau dibilang gimana ini, saya ngaji di Ciamis dari tahun 2000-an sampai sekarang kadang nggak pintar-pintar. Nah, khilafah alamin najin nubuwah itu adalah khilafah nanti akhir zaman. Nah, ini belum zaman akhir, masih tengah-tengah akhir. Wah, dia mengatakan itu danau Tiberias mengering. Nah, dari dulu sering mengering kalau kekeringan. Tapi makna danau Tiberias mengering adalah ketika Dajjal turun mengejar kaum muslimin, semuanya lari ke arah Makkah Madinah. Di tengah jalan teringat ada danau Tiberias, belok ke sana cari minum, sudah habis airnya diminum Ya'juj Ma'juj, bukan kering karena hujan gitu, karena apa kemarau. Ini Mekah memang hijau, tanda kiamat ya hujan kan, yang menghijau cuma 2 minggu, sekarang udah kering lagi. Saya pas tunggu di sana kemarin tanggal 25 sampai 4 Desember saya di Mekah Madinah, hujan terus 24 jam sampai banjir, habis itu hijau semua gunung. Tanggal 21 Januari sampai tanggal 3 Februari saya ke sana udah kering lagi, nggak jadi lagi kan ya. Awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi, wakut semua, jual kebun, jual rumah, dipasarkan panitia hari kiamat, nggak jadi lagi. Makanya ikutlah Kiai NU, Kiai santri. Kenapa nggak bakas kiamat? Kata Kiai, halo kiamat bareng-bareng aja kok bakas. Kayak kiamat itu giliran kayak listrik mati kan Pak. Kita ini gagal terus. Hizbut Tahrir itu produk gagal di Filistin sana, kok dibawa ke sini. Khilafah, khilafah itu nanti Imam Mahdi yang ngurus, bukan Taqiyuddin An-Nabhani, bukan ketua-ketua front itu, bukan. Itu masih lama, makanya tenang aja. Ikhwanul Muslimin produk gagalnya Mesir. Negara Mesir kacau gara-gara Ikhwanul Muslimin. Kita sudah punya Indonesia, ruang publik Islam terbesar hari ini ada di Indonesia. Ini bendera tauhid, kata siapa itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan juga la ilaha illallah. Orang mati tak tutup pakai bendera la ilaha illallah. Aku juga anti bendera PKI, tapi palu arit. Tapi kalau kesawah pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Itu aja kok repot. Makanya ini tentang orang kayak gini, tentang pengajian di mana? Islam tertindas. Mana kita ngajinya juga nyantai-nyantai aja. Nah, kenapa ribut? Yang lainnya itu kalau ngaji ributnya luar biasa. Presiden dibilang tohut apa tohut, jangan mengajak ribut. Kalau kita kan ngajinya biasa-biasa aja. Ya sudah, penyelesaian. Karena apa? Semua orang harus sadar bahwa yang namanya kebaikan itu nggak mungkin sendiri. Semua bareng-bareng, tadi ketemu di pesawat, ketemu di handphone, ketemu di mana saja. Rasulullah itu cuma menyampaikan tegas dalam satu hal yang sederhana. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, kasih ngerti urusan agama. Khairannya nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik Allah, itu pasti bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Sederhana aja memahaminya, makanya kiai itu tenang. Pengajian ini kan baik ya, ya kan baik itu. Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Yang paling baik itu kiainya. Minumnya banyak, porsinya sendiri, sangat baik. Tapi kiai juga nggak boleh mengatakan paling baik, karena kiai itu terlihat baik karena diundang sama panitia. Yang kesana Bu Sofin, udah rumah Bu Sofin. Datang ke rumah nangis-nangis, Gus, jangan nggak datang Gus. Datang kabar saya nggak datang lagi ke sana, Gus, jangan sampai nggak datang Gus. Ya sudah, aku datang. Ditambah diundang apa saya di sini? Ya enggak lah. Nah kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang, pengajiannya jelek panitia loh. Itu baru panitia dan saya sudah ribut siapa yang paling baik.
Apalagi kalau yang depan saya ikut-ikutan, yang baik ya kami Kiai. Kenapa? Kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang itu bukan pengajian. Apa? Cek sound. Lu baik itu mana pernah berdiri sendiri? Dia baru katakan. Itu loh, sampai bisa baik di sini duduk datang karena apa? Disediain kursi dan tenda sama Pani. Iya. Padahal kadang yang naik tenda gini juga jarang sembahyang. Bayangnya bolong-bolong. Nah ya nggak ada baik itu berdiri sendiri. Kan gitu. Ini baiknya tukang sound katanya. Kami yang baik ya. Kalau soundnya tak matiin selesai nih pengajiannya. Nah itu makanya kita lihat baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya makan saja yang merupakan kunci kehidupan kita disuruh berdoa Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li, barik lana? Ya karena makan itu urusannya orang banyak, yang masak siapa, yang nanam siapa, yang bikin bumbu siapa. Kan gitu, melibatkan gilingan padi orang Jerman macam-macam. Yang bikin bumbu, yang bikin garam, apa orang Ciamis ya enggak, yang bikin garam ya orang Cirebon, Indramayu sana. Nah iya, nah bikin garamnya kan pakai tambak. Kalian tahu waktu bikin tambak, garam itu gak kencing ditambahnya. Ya nggak ada yang tahu, makanya bahasa Jawa itu mirip, satu uyah, satu uyuh. Podo asine. Mana ada, makanya hidup itu sederhana aja. Makanya masuk surga itu Jumaron rombong. Nah, makanya ya sudah. Ini bareng-bareng. Makanya kayak Quran ya, bareng-bareng tergantung daya tangkap kita. Makanya kiai-kiai kan sederhana. Quran itu diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran dijaga Allah, maka agar kita dijaga Allah kita ikut jaga. Nah, ada yang jaga 30 juz namanya tahfidzul Quran, hamilul Quran. Ada yang cukup jaga eceran, jaga Yasin. Maka merek toko kecilnya namanya Yasinan. Ada yang cukup jaga kulhu, toko kecilnya mereknya Tahlilan. Ada yang jaga Semilai Rahman Rahim, subuh lorong untuk. Maka dibagi aja biar semuanya ikut jaga Quran. Kayak gitu, nggak usah ribet. Yang suaminya hilang disuruh baca Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat cukup pakai eceran. Gitu. Yang istrinya cerewet kasih ayat sumumbuk mun umyum. Ini dibagi-bagi. Itu Indonesia, makanya ada yang cuma kebagian huruf tok ya ada. Kalau dipanggil suaminya nun, baca Sundanya naon. Ya iya, nanti kembali lagi di sana setor. Allah menyatakan balik Quran 30 juz. Yang setor ya yang apa 30 juz. Yang Yasin nunggu giliran. Satu ibu di pojok gak setor. Kamu mau nggak setor? Iya, cuma mau setor nun. Itu jangan ribet gitu. Makanya indah Indonesia ini semua kebagian Quran. Nah, kalau sudah satu kebagian nanti anaknya pasti dapat lebih banyak. Bapaknya cuma bismillah, anaknya sampai Fatihah. Gitu. Makanya di sini ada Taman Pendidikan Al-Quran. Tidak usah ribet di orang Indonesia. Sudah jalan dengan mekanisme para ulama, para sepuh. Nggak usah bikin model baru-baru yang malah rusak gitu. Lah iya, Taliban itu loh, hanya ngurusi jenggot sama celana cingkrang, tembak-tembakan nggak selesai sampai hari ini. Coba, Taliban itu hanya masalah jenggot itu sepanjang sekolah atau lebih panjang lagi, tembak-tembakan nggak ada yang selesai sana. Sampai jamaah haji dari Afghanistan, jamaah umrohnya itu berkurang karena apa? Tembak-tembakan nggak selesai. Coba, Indonesia berangkat, gitu, bawa 400 jamaah. Saya terakhir bawa 2.500 jamaah. Ya yang gitu, cuma bawa 100, 200 jangan keren tuh. Nih 2.500. Tepuk tangan. Makanya orang nikmatnya baladil amin kayak begini, kita punya keamanan bangsa dan negara. Dan yang tadi saya ceritakan tentang ra'iyah, musyarakah, musyawarah,
Itu tertuang resmi, bukan main-main. Ada di dalam landasan bernegara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lu mau kok negara togut meneh tapok lambemu. Ya, ini takdir enak. Loh, makanya kiai-kiai itu nggak sembrono, pangaram, nggak begitu. Kecuali ustadz-ustadz freelance itu, punya umatnya subscribe itu ya, suka bikin ribut. Gitu. Saya ini Surya NU, makanya punya umat, nggak bisa main-main. Rokok haram, hati-hati. 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Saya nggak merokok. Loh, saya bukan laki-laki yang merokok. Tapi bukan karena rokok haram, bukan. Karena istri saya cerewet. Demi cinta saya pada dia, saya harus merelakan kebahagiaan saya merokok. Lah ya bukan karena apa-apa. Bukan karena apa? Bukan karena rokok terus rokok enggak, saya nggak ngerokok. Tapi karena istri saya cerewet. Kita deket-deket gini suruh sikat gigi. Waduh, subahin, nggak jadi lagi karena suruh mandi. Punya anak, bantu ibunya cerewet juga dong. Wah, udah berhenti. Iya, sudah. Saya harus merelakan kebahagiaan rokok saya demi perempuan yang saya cintai. Ya, karena saya sadar betul ya. Saya sadar betul bahwa nasib dunia ini tergantung perempuan. Kalau perempuan kita cintai, kita sayangi, dunia akan lebih indah loh. Yakin. Saya ya Bu ya. Loh, karena perempuan itu kan sawah. Nisa hukum harsul. Perempuan itu sawahmu. Yang punya sawah itu laki. Makanya kalau pengen tanamannya bagus, urus sawah dengan benar. Sawahnya nggak diurus, pengen tanamannya bagus. Sawah itu harus diurus, jangan terlalu banyak rumput, jangan banyak sampah. Kalau banyak rumput, banyak sampah, tanamannya jelek. Makanya perempuan-perempuan kita kalau sudah mulai berjerawat, mulai kusem, belikan skincare. Nanti rumah tanggamu indah, modal 100.000 tapi indahnya mengkilat. Lo perempuan itu iya kan, sama itu kan. Lo ini fakih ini deh. Ini saya tidak bermadhab kepada saya sendiri, ini fakih harus disampaikan. Cuman kayak gini kan jarang disampaikan karena kiainya laki biar gak memberatkan laki-laki. Perempuan itu sawah harus dikasih baju yang bagus. Kalau sawah itu bagus, tanamannya bagus. Dan kita kerasan kalau sawah itu bersih. Itu langnya harus bagus, jilbabnya bagus, wangi. Kalau sampah banyak comberan, sama comberan semua kita nggak mau. Pakai parfum, pakai apa? Itu. Makanya bangsa dan negara itu tiang tegaknya adalah wanita. Almar atau imadul bilad, kita soluhat bilad, kita fasadal. Tidak ada perempuan itulah. Kalau ini mau bangkit manusianya menjadi keluarga yang hebat, jangan lupakan istri-istri kita, sayang dan cintai. Sawah itu tidak boleh kering, harus selalu banyak air dan banyak pupuk. Nggak boleh sampai gersang. Perempuan juga nggak boleh kering, harus selalu pegang Bukan laki-laki mengairi dengan uang. Jangan sampai pengen bakso aja kering, melet anaknya ngagilir lah. Ini rumus. Sawah itu nggak boleh dibakar kalau lagi ditanami karena pasti tanamannya maka sebegitu juga perempuan tidak boleh dibikin sakit harus kita cintai karena kalau dia terlalu sakit hati ya anaknya bengek, susunya panas, makanya kalau teteknya panas anaknya bengek, makanya ada istilah tetek gak boleh dibikin panas, harus terus diredakan, jangan sampai emosi.
laki-laki harus pintar. Makanya mau lanang bener. Makanya jangan emosi. Saya ini sudah pernah merasakan. Ternyata jadi perempuan itu juga nggak enak. Loh, saya pun nggak jadi perempuan. Asli saya pernah jadi perempuan. Nggak tahu. Makanya saya itu kalau lihat perempuan ngomel itu tak anggap buang sampah aja. Laki-laki itu tempat sampah. Kalau sampahnya ditutup nanti dibuang ke tempat sampah tetangga. Saya pernah jadi perempuan, ceritain, dan saya gagal. Saya ini pernah gagal jadi perempuan. Saya pulang ngaji, saya ngomel, Dik, rumah rusak begini, tuh berantakan semua. Ini anak-anak gimana? Sudah ada yang bantu, sudah ada apa kok masih lu? Lu kan anak-anakmu juga. Tumben istri saya ngomel. Emang orang kalau belum pernah merasakan jadi perempuan bisanya ngomel. Lu terus mau apa? Apakah harus jadi perempuan? Ya cobalah sekali-sekali jadi perempuan. Iya, saya terima tantangan saya jadi perempuan 24 jam. Akhirnya hitam di atas putih perjanjian saya akan menjadi perempuan menggantikan istriku dalam waktu 24 jam. Nah, dari semuanya. Oh enggak pakai dasar. Akhirnya tertanda tangan jam 2 pagi. Setelah ditandatangani jam 2 pagi istri saya tak usir, udah kamu pergi sana, jauh, jangan lagi ada di rumah. Anak bangun jangan sampai ngelihat engkau, pergi. Kasih uang 10 juta. Ya kamu pilih mobil yang mana terserah, santri yang kamu bawa siapa aja terserah. Pokoknya seneng-senengin dirimu, kalau kurang ambil lagi duit di situ. Habisin duitmu. Jangan pulang kalau saya nggak telepon. Istri saya, yes. Saya pergi, overkill, merdeka istri saya. Akhirnya bangga, saya jadi perempuan aja susah. Akhirnya subuh bangunin anak. Jadi saya biasa kan nak, bangun. Saya coba, nak, nggak ada yang bangun. Nggak ada yang bangun. Akhirnya saya tak cubit, ditendang ya. Wah kan semua lah bawain sapu, bioi buang, nawang, ada yang turun bawa pempes, ada yang bawa apa. Tapi masih gagal, baru tahap awal. Habis itu mandi, tak semproti pakai air, nangis kepanasan. Yang kecil ya Allah tak perlu kan pintunya pahanya panas itu ya Allah, nak maafin bapak. Udah mulai menyesal kan, tak pernah juga jadi perempuan. Waktu kasih makan tak jual satu-satu. Kegedean. Mana? Makku kemana? Sekolah ini. Tutup rahasia rapat-rapat. Jadi jangan sampai anak tahu, ibunya tahu sih. Udah habis itu waktunya sekolah, saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Gagal lah sekolah, nggak ada yang sekolah. Jam 9 rumah sudah berantakan, TV sudah pecah. Jam 10 ada yang di bawah meja. Kau aja. Saya mau telepon istri, harga diri. Harga diri. Belum, saya udah gak kuat ini belum, ya Allah. Akhirnya jam 12 tak kuat-kuatkan, masih harga diri. Jam setengah 1 jebol sudah, gak kuat saya telepon istri saya, assalamualaikum, gak dijawab. Jawabannya nyerah nih ya. Iya, aku udah pulang, aku udah di rumah samping. Ya Allah, tak pegang istri saya, tak cium 7 kali. Habis itu sudah gak pernah komplain lagi. Ya ampun deh, aman belum pernah ngerasain kapok. Laki-laki itu gayanya dok. Makanya kalau sekarang masih rukun yang rukun, jangan sampai perempuan ini panas hatinya. Seandainya misalnya perempuan kita WA-an sama mantannya, nggak usah marah. Pasti itu juga karena kesalahan kita, karena kita tidak bisa memberi kedamaian. WA-an sama mantannya, kalau kita tahu nggak usah marah, kita cuma ngomong, dek, kamu WA-an sama mantanmu? Oh enggak apa-apa, WA-lah mantanmu kalau kamu rindu, WA-lah kekasih-kekasihmu yang dulu kalau kamu masih merindukannya. Jangan kau hapus namanya dari hatimu. Biarkan nama-nama mantanmu tumbuh di hatimu dengan syukur. Jangan kau hapus mantanmu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Itu dong laki-laki yang gagah dong, hapus. Kasih kebahagiaan.
begitu siap ya itu. Lah itu laki-laki yang gagah itu yang begitu. Loh saya itu pernah jam habis subuh istri saya tak suruh dandan yang cantik ya, nanti kita pernikahan santri jam 8, jangan sampai kalah cantik sama santri. Tahuan dan istri saya itu habis subuh sampai jam 6. Begitu selesai tanda cantik tak lirir. Kita berangkat pakai mobil pagi, bawa anak di belakang, istri di belakang, ya sebelah ini santri nyopir. Tiba-tiba di depan lampu merah, lampu pada mobil kesorot matahari pagi itu. Di dalamnya ada perempuan cantiknya luar biasa, rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Laki-laki lupa, tapi kan nggak bawa istri saya ini. Ngomong pin itu cantiknya. Itu cantiknya luar biasa. Saya lupa bawa istri, ditarik saya dari belakang. Dasar mata laki-laki. Saya dandan dari pagi nggak dipuji, nggak diapa. Itu perempuan sudah tersembunyi masih dia panjang. Saya nggak mungkin lagi mengatakan enggak, memang lihat. Udah terlanjur bunyi, akhirnya saya tarik lepas kancing. Saya diem aja. Lama-lama saya sebagai laki-laki harus mengeluarkan jurus pamungkas. Iya dek, apa? Aku memang tadi melihat perempuan cantik dan tersembunyi. Iya dasar mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih bisa dilihat. Aku laki-laki dek. Laki-laki manapun akan bisa melihat perempuan yang cantik setelah sembunyi apapun, karena aku laki-laki. Kalau aku laki-laki nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Oh langsung cuplikannya kendor. Laki-laki jangan mengira enggak, jujur apa adanya. Nah, ini karena apa? Negara ini tiangnya perempuan. Kalau perempuannya hebat, maka negaranya juga akan hebat, agamanya hebat, bangsanya hebat. Tapi kalau perempuannya tertekan, ingin punya anak hebat, mokal. Kenapa jangan tunggu anak-anak hebat? Karena bapak tidak pernah mengerti punya sawah, biarkan tidak terurus. Kadang kalau dikadekno. Amma ba'du. Ini baru mukadimah kan? Ini belum mulai ngaji. Belum mau ngaji itu mukadimahnya kan amma. Tadi saya sudah amma ba'du loh. Baru amma ba'du jam 12. Besok lagi lah ya. Mesti ke Garut, kalau aki harus di Garut. Ini karena saya udah lama gak ketemu sama orang Anjasari. Sebenarnya malam hari ini jadwal saya banyak di beberapa tempat, tak gantikan semua. Cuma di sini yang tak ganti. Ya, prioritas orang Banjarsari. Karena Bu Sofi, makanya sampai jangan lupa bantu Bu Sofi waktu bapak-bapak. Dia juga nangis-nangis rumah, minta saya ngaji. Mana orang itu? Udah pulang? Ada di situ. Tadi pagi jemput sampai ke Kampung Manten, takut saya hilang. Takut saya langsung ke Garut. Ya semoga semuanya manfaat. Dan anak cucu kita mendapatkan barokah dari Allah. Besok kita dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzina an'amta 'alaihim.